Oke, jadi ini adalah HP terbaru dari Samsung yang memiliki harga 1,2 jutaan yang memiliki baterai hebat, no debat untuk sahabat anti lobat. Lobat. Jadi setelah kemarin meluncurkan Samsung Galaxy A02 yang dibanderol dengan harga 1,5 juta, kayaknya Samsung ngerasa perlu menghadirkan harga HP yang lebih murah lagi deh. Dan akhirnya Samsung mengeluarkan lagi Samsung Galaxy M02 dengan harga yang lebih murah, 1.349.000. Selisihnya cuma sekitar 150.000. Tunggu dulu ya, untuk kelas entry level yang harganya 1 sampai 1,5 juta, selisih 50.000 pun itu biasanya selisih yang sudah signifikan. Dan di masa flash sale-nya nanti tanggal 22 sampai 25 Februari akan ada harga spesial yaitu 1.299.000 dan gratis earphone original Samsung senilai 149.000. Jadi kalau misalkan kita hitung-hitung pas flash sale nanti dikurangi earphone senilai 150.000 tadi, harganya menjadi sekitar 1.150.000. Untuk sebuah HP keluaran Samsung menurut saya murah banget sih. Kalau secara desain Samsung Galaxy M02 mirip banget dengan Samsung Galaxy A02. Ibarat duren dibelah dua, baik bagian belakang dan bagian depannya sama persis. Di bagian belakang menggunakan material plastik dengan finishing tekstur kasar doff garis-garis yang membuatnya sangat nyaman digenggam dengan satu tangan. Terlebih lagi buat pengguna seperti saya yang tangannya cepet banget basah, cepet banget berkeringat, bagian back cover plastik yang kasar ini menurut saya nggak usah pakai case udah enak banget. Untuk bingkai kamera belakangnya juga minimalis dengan dual kamera 13 megapiksel untuk lensa utama dan 2 megapiksel lensa makro. Kemudian di bawahnya sejajar lurus ada LED flash. Lanjut ke bagian depan, layarnya menggunakan material kaca dengan desain yang disebut Samsung dengan Infinity V Display. Dengan selfie kamera water drop yang ada di tengah dengan resolusi selfie kameranya 5 megapiksel. Dan ini adalah kualitas video selfie kamera 5 megapiksel dari Samsung Galaxy M02. Nah, untuk sebuah HP 1 jutaan, kalau misalkan cahayanya terang kira-kira seperti ini ya, masih cukup oke menurut saya. Cuman kalau misalkan agak low light, kita agak geser ke sini ya. Nah, kita coba low light. Nah, kalau low light kira-kira seperti ini. Dia juga enggak delay. Dan ini adalah kualitas kamera belakangnya ya. Dan yang unik di sini ya, di sini adalah korban apa? Kata halusnya orang sakit jiwa apa jenenge? PRJ, penderita itulah ya. Di sini ada orang ini anggota baru ya di sini. Dan kalau misalkan pakai kamera belakang, kita bisa pindah lensa nih. Jadi 1 kali dan ini 2 kali. Dan ada transisi yang masih agak smooth. Lapar mas? Ya kira-kira seperti ini. Ya. Dan oke, jadi ini juga pasien kayaknya udah orang dengan gangguan jiwa. ODGJ ya. Dan di harga 1 jutaan ini Samsung Galaxy M02 menggunakan layar dengan panel PLS LCD. Secara kualitas dan produksi warna hampir sama dengan IPS-nya. Untuk resolusinya memang belum Full HD, ada di XD Plus dengan 720x1600, tapi dengan panel PLS LCD-nya kalau digunakan untuk streaming nggak pixelated sama sekali kok. Gambarnya masih terlihat jelas dengan brightness yang pas di layar Samsung Galaxy M02 yang memiliki dimensi 6,5 inch ini. Apalagi YouTube yang sekarang sudah memiliki fitur kayak semacam fitur upscale. Jadi walaupun layar kalian memiliki resolusi XD+, asalkan yang kalian putar adalah video 4K, kalian tetap bisa memilih settingan di YouTube-nya dengan resolusi 4K juga. Kemudian kalau kita gunakan untuk streaming di Netflix, security wideband levelnya ada di L3. Jadi belum bisa nonton di resolusi XD ataupun Full XD. Dan untuk multitouch yang bisa ke input hanya 5 jari, belum bisa 10 jari. Tapi karena memang segmennya adalah entry level, menurut saya nggak masalah ya, bukan HP gaming yang memang biasanya mungkin player profesional itu pakai 4 jari, 6 jari atau bahkan 10 jari untuk main PUBG. Untuk kapasitas baterainya 5000 mAh dan di websitenya Samsung mereka berani klaim dengan Galaxy M02 ini kita bisa internetan non-stop sampai 18 jam, streaming sampai 16 jam dan dengerin lagu non-stop sampai 3 hari lebih. Jujur aja saya nggak ngetes sampai segitunya sih ya, cuman kemarin ketika saya mau tidur saya coba play lagunya Nisa Sabian yang itu 10 jam. Kalau kalian nggak percaya di YouTube ada itu, kalian cari aja.
Nah, dengan brightness 50%, volume 25%, koneksinya pakai WiFi, saya bangun itu sekitar jam 9 siang dan baterainya masih sisa sekitar 45%. Jadi kalau misalkan kalian gunakan untuk streaming, browsing, sekolah online, mungkin 2 hari itu 1 kali ngecas. Dan intinya baterai dari Samsung Galaxy M02 ini menurut saya awet banget. Cuman memang karena adapter bawaannya 7,8 watt dan harus ngisi baterai yang lumayan besar 5000 mAh, jadi ngecasnya lumayan lama. Dari 18% itu jam 19.45, terus full di jam 22.34 atau sekitar 3 jam 15 menit. Tapi karena baterainya ini awet, kalau menurut saya pribadi nggak masalah sih ya, 2 hari sekali ngecas, ya kita cas aja ketika mau tidur, terus 2 hari lagi kita cas lagi. Kalau saya pribadi lebih milih mending ngecasnya lama tapi baterainya juga tahan lama daripada ngecasnya cepet habisnya juga cepet. Dan yang saya suka, Samsung Galaxy M02 ini bisa memberikan smartphone dengan baterai besar yang form factornya nggak terlalu tebel-tebel banget, dengan dimensi ketebalan hanya 9,1 mm dan bobotnya juga nggak terlalu berat dengan 206 gram, jadi masih enak untuk dikantongi di saku. Kalau untuk spesifikasinya, karena kelasnya entry level banget atau BBGS banget di kelas 1 jutaan, jadi chipsetnya juga entry level dengan menggunakan MediaTek 6739W dengan memori RAM-nya 2 GB dan memori internalnya 32 GB. Tapi Samsung mengklaim kalau micro SD eksternalnya ini bisa ditambah sampai kapasitas 1 TB. 1 TB ya, 1 TB itu banyak banget, gede banget. Dan kalau saya pribadi nggak mungkin penuh ya kalau di HP entry level kemudian kalian pakai storage 1 TB penuh, kalian itu sekolahnya jurusan broadcasting dengan video 8K atau gimana, karena 1 TB itu benar-benar gede banget. Kemudian kalau untuk performanya, di Antutu mendapatkan skor hampir 60.000 dan benchmark sintetis lainnya bisa langsung kalian lihat di gambar ini. Kemudian kalau digunakan untuk bermain game, menurut saya bukan segmennya sih ya. Kalau hanya sekedar Mobile Legends sih masih oke lah untuk dimainkan. Tapi kalau udah game berat seperti Genshin Impact, menurut saya udah bukan segmennya dari Samsung Galaxy M02. Untuk operating sistemnya, walaupun entry level dengan harga 1 jutaan, tapi udah pakai Android 10 dan juga One UI 2.5. Jadi udah ada dark mode-nya juga. Kalau saya lebih suka dark mode karena warna putih itu menurut saya terlalu mencolok dan bikin mata cepat lelah. Kalau dark mode lebih soft aja ke mata dan saya juga bisa lebih fokus. Dan kalau kalian merasa masih kurang soft, kalian juga bisa pakai filter cahaya biru untuk fitur eye care-nya. Jadi warnanya akan sedikit menguning yang gunanya untuk membuat mata kita nggak cepat lelah ketika kita bermain HP. Dan yang menarik lagi, di harga segini sudah ada Dolby Atmos juga. Buat kalian yang suka dengerin musik, tinggal colokan aja earphone ke audio jack-nya dan aktifkan Dolby Atmos di quick center-nya. Dan suara yang kalian dengarkan akan terdengar lebih jernih dan juga lebih jelas. Oh ya, ngomongin audio jack, untuk port konektivitasnya di bagian bawah ada audio jack tadi, kemudian ada input charger dengan konektor micro USB, lubang mic dan speaker. Di bagian kanan ada volume up and down dan tombol on off. Di bagian atas nggak ada apa-apa. Di bagian kiri ada SIM tray. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video dari Samsung Galaxy M02 yang udah bisa kalian beli mulai flash sale-nya itu tanggal 22 Februari. Sekarang 22, ya mungkin video ini akan telat ya tayangnya ya. Dan di masa flash sale kalian bisa mendapatkan harga spesial 1.299.000 include dengan bonus earphone original Samsung senilai 149.000. Intinya sih HP-nya ini bakalan jadi sekitar 1.150.000. Untuk informasi lengkap tentang flash sale-nya kalian bisa langsung cek nanti di kolom deskripsi. Dan kesimpulannya, dengan harga 1 jutaan, kelebihan dari Samsung Galaxy M02 adalah harganya yang lebih murah ketimbang Galaxy A02 yang harganya ada di 1,5 juta. Bedanya ada di memori RAM. Kalau A02 RAM-nya 3 GB, sementara M02 RAM-nya 2 GB. Dan di kelas entry level dengan harga 1 jutaan ini, selisih 100.000 aja sudah menjadi selisih yang cukup signifikan. Jadi intinya kalau misalkan kalian pengen RAM yang lebih besar, kalian bisa pilih Galaxy A02. Kalau misalkan uangnya belum cukup, kalian bisa pilih Galaxy M02. Dan kelebihan lain yang menurut saya paling mencolok adalah baterainya yang gak hanya besar dengan 5000 mAh, tapi juga awet banget. Bisa digunakan untuk ngecas ya kira-kira 2 hari sekali lah kita ngecasnya. Terus juga udah pakai Android 10 dengan One UI 2.5 dengan berbagai fiturnya tadi. Memori internalnya memang 32 GB tapi masih bisa ditambah sampai 1 TB dengan memori eksternal, dan baterainya yang besar tadi dibungkus dengan form factor yang gak terlalu tebal. Menurut saya ini tipis loh ya untuk baterai 5000 mAh 9,1 mm dengan bobot 206 gram. Kemudian kelebihan lain, layarnya juga nggak pakai panel TFT di harga 1 jutaan ini. Untuk streaming dan nonton TikTok udah pas lah ya. Kemudian kalau untuk kekurangannya sebenarnya agak
susah ya untuk mencari kekurangan di HP yang harganya udah murah, entry level. Kalau dibilang performanya entry level ya memang segmennya dia entry level. Kalau dibilang kekurangannya fingerprint, tidak ada gyro, RAM-nya cuma 2 GB, hey, harganya udah murah. Kalau misalkan saya komplain kayaknya Samsung bakalan udah murah minta banyak kayak gitu. Nanti saya dikomplain balik sama Samsung. Karena emang harganya udah murah banget, apalagi murahnya ini murahnya dari brand Samsung, brand yang bukan kaleng-kaleng menurut saya, brand yang kualitasnya udah terpercaya sejak dulu dengan banyaknya after sales di Indonesia. Banyak banget service centernya Samsung ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.